Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah ilmiah bahasa Indonesia, teknik penulisan karangan ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain. Menurut Pudiastuti 2014, dalam menulis karya ilmiah terdapat beberapa standarisasi dalam teknik penulisannya karangan ilmiah yang perlu dipahami dan ditetapkan sebagai berikut. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah menyampaikan seperangkat keterangan informasi dan pikiran secara tegas, ringkas, jelas, ABC, accurate, brief, clear. Tujuan karya ilmiah sebagai wahana melatih menggunakan pemikiran atau hasil penelitian dalam membentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Menumbuh etos ilmiah, karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Manfaat karya ilmiah. Manfaat menyusun karya ilmiah bagi penulis adalah sebagai berikut. Melatih untuk pengembangan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari beberapa sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, memperoleh kepuasan intelektual. Kita lanjut. Fungsi karya ilmiah. Menurut Pudiastuti, dalam menulis karya ilmiah terdapat beberapa standarisasi dalam teknik penulisannya karang ilmiah yang perlu dipahami dan diterapkan sebagai berikut. Spasi atau jarak baris penulis. Spasi atau jarak baris penulis karya ilmiah adalah 2 spasi. Penulisan atau spasi adalah 1,5 spasi. B. Spasi atau jarak baris penulis untuk kutipan langsung, judul, gambar, judul, tabel, daftar pustaka adalah bergerak 1 spasi ke bawah. Spasi atau jarak baris penulisan daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Penomoran bisa dilalui dengan angka Romawi, angka Arab, atau penomoran halaman berjarak 3 cm dari tepi kanan, tepi atas atau bawah. Bahasa dan penggunaan istilah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia mengacu pada Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Lanjut. Bentuk kalimat. Kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendak disajikan dalam bentuk pasif. Yang keenam, penulisan kata pengantar. Setiap karya ilmiah selalu didahului dengan kata pengantar. Ucapan terima kasih dalam penulisan karya ilmiah. Kata pengantar ditulis dengan menggunakan spasi 1,5. Judul kata pengantar ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital ditebalkan dan ditempatkan di tengah. Adapun jarak antara judul dan isi kata pengantar adalah 2x2 spasi. Penulisan abstrak. Abstrak adalah penulisan karya ilmiah sangat penting karena merupakan intisari dari karya ilmiah. A. Judul abstrak ditulis dengan menggunakan huruf besar atau kapital. B. Isi abstrak pada umumnya ditulis dengan spasi tunggal dengan jumlah kata minimal 75 kata. Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Istilah asing yang digunakan dalam abstrak harus ditulis dengan huruf miring atau dicetak miring. Penulisan daftar isi. Daftar isi ditulis dengan spasi tunggal. Untuk penulisannya, judul setiap bab ditebalkan atau di bold. 9. Penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Sebagai daftar isi, penulisan daftar gambar, daftar label, dan daftar lampiran ditulis dengan spasi. Adapun judul daftar gambar ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital yang ditebalkan. 10. Penulisan judul, bab atau subbab, dan judul anak subbab. Suatu karya ilmiah umumnya terdiri dari beberapa bab, subbab, dan anak subbab. Berikut beberapa ketentuan dalam penulisan judul bab. Judul bab ditulis menggunakan huruf kapital, judul subbab dituliskan menggunakan huruf kapital besar atau huruf besar. Judul anak subbab dituliskan menggunakan gaya kalimat yakni pada awal. Penulisan paragraf. Dalam penulisan karya ilmiah, paragraf baru yang letaknya tepat di bawah judul bab, judul subbab atau anak subbab. Penulisan naskah atau teks. Penulisan posisi naskah atau teks karya ilmiah diatur dengan ketentuan rata kiri kanan. Penulisan pemulaan kalimat. Dalam penulisan karya ilmiah, pemulaan kalimat ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital pada awal kata dan diakhiri dengan tanda titik. Penulisan kutipan dan sumber. Penulisan kutipan dan sumber. Kutipan menjadi salah satu aspek terpenting dalam penulisan karya ilmiah. Contoh A. Kutipan langsung atau ditulis yang berasal dari penulisan berjumlah kurang dari 40 kata ditulis dengan menggunakan 2 tanda petik. B. Kutipan langsung diambil dari kutipan, maka penulisnya menggunakan 1 tanda petik. C. Kutipan langsung diambil
dari bahasa asing, maka harus ditulis dengan menggunakan huruf miring atau italik. Kutipan langsung yang mengandung jumlah 40 kata. Ya, nomor 17, penulisan daftar pusaka. Penulisan daftar pusaka juga merupakan hal penting dari penulisan karya ilmiah. Dilakukan untuk menghindari dari dan meminimalisir plagiarisme atau plagiat. Daftar pusaka pada dasarnya mengandung 3 unsur, yaitu penulis, judul, dan fakta-fakta. Adapun beberapa ketentuan umum penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut. Sumber kutipan yang terdapat dalam naskah teks karya ilmiah harus ditulis dengan secara lengkap. Nama penulis yang ditulis terlebih dahulu dalam daftar pustaka adalah nama belakang atau nama keluarga. Dalam penulis daftar pustaka, gelar akademik atau gelar keagamaan atau gelar kebangsaan penulis tidak perlu ditulis. Jika nama penulis tidak diketahui, maka judul karya dari penulis yang tidak bernama tersebut ditulis sebagai tema utama tersebut. Huruf kapital digunakan menulis huruf pertama dari judul karya tersebut. Daftar pustaka ditulis secara keberurutan berdasarkan abjad nama belakang atau nama keluarga penulis 1,5 spasi. Kesimpulannya, karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah dari seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan. Kumpulan pengalaman penelitian dan pengalaman orang lain sebelumnya. Menurut Pudiastuti, dalam menulis karya ilmiah terdapat beberapa standarisasi dalam teknik penulisan karangan ilmiah perlu dipahami dan diterapkan sebagai berikut. Saran, karya ilmiah adalah karya tertulis yang dimana seharusnya dapat dilaksanakan dan diikuti oleh semua program pendidikan. Mungkin sekian dari saya penjelasannya untuk UAS Bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan karena ini pengerjaan dalam sehari. Mungkin sampai segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.